الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم برضا وعنايتك وهدايتك ومغفرتك للعدل لنرد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وإلى المسلم هذا الكتاب إلى حضرة شيخنا وأولينا وسلم شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى من تذاكر جيران بذي سلامي أزجت دمعا جرى من مضنة بدمي يا رب بلغ يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله alhamdulillah. Berapa nih? 2 Ahad ya, 2 minggu ya kosongnya ya Lebaran. Oh sekarang Lebaran Cina. Oh pas buat tanggal merah ya. Ya Allah. Tahu nih hujan apa kagak? Jadi tandanya kalau hujan gimana? Kalau hujan gila, kalau nggak hujan sedih. Baik Bapak sekalian, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya alarmnya, itu namanya alamat tanda.
Kalau ada orang Cina di tahun baru Imlek ini kan gitu ya, pada saat ini, pada hari ini, yang kita pahami ya, yang kita ketahui, apabila terjadi hujan yang apa, yang cukup gitu ya, terus menerus, berarti mereka mempunyai apa, hoki atau keberuntungan yang cukup pada tahun 2023 nih. Namun sebaliknya, apabila pada hari ini hujannya ternyata apa, ya gitu ya, banyak yang mindahin, banyak yang geser, karena banyak job, banyak yang hajatan nikahan, hajatan sunatan, lawan-lawan tuh sama ayah syukur sama teman-temannya kan gitu ya, geser-geser. Nah itu, jadi patokan hoki ini itu karena hujan dan tidak ya. Ya kalau kita sebagai orang muslim ini kita anggap yang namanya hujan itu rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita anggap itu merupakan rahmat. Baik. Berbicara tentang keberuntungan, tentang tanda alamat. Dalam kesempatan ini kita pun akan berbicara tentang alarm, tanda pendeteksi adanya para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan, pernah menyampaikan dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Rasulullah begini dalam hadis Bukhari, idza sami'tum apabila kalian telah mendengar siyahad diyakati ad-dikr, apabila kalian telah mendengar siyah itu kokoknya, ad-diyakah ayam-ayam jantan, jamaahnya daripada dik. Kalau kita dengar kokoknya ayam-ayam jantan, kan gitu ya, fas'alullah gitu, fas'alullah, maka hendaklah kalian memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya ayam-ayam jantan yang sedang berkokok itu gitu, ro'at, mereka melihat malakan malaikat rahmat, malaikat rahmat gitu jadinya. Dulu orang kagak punya alarm, jam alarm gitu kan ya. Kalau sekarang gampang, di HP gitu dilengkap gitu kan ya. Kalau dulu orang mengadakan alarm itu dengan secara natural, alami. Oleh karena itu, kokoknya ayam ini adalah pendeteksi datangnya malaikat rahmat. Kokoknya ayam pendeteksi bahwasanya itu adalah waktu mustajab, waktu yang mustajab gitu ya. Ini habis pulang dari sini ntar pada beli ayam semua yang jago itu gitu. Jadi gitu, jadi ada rupanya Allah kasih itu pendeteksi alam, khairan wa syarran. Khairan, baik dalam perkara-perkara kebaikan seperti layak ini hadis sahih gitu, seperti layaknya ketika ayam berkokok, oh berarti ada malaikat, yuk. Kebanyakan seseorang dibilang beginilah gitu. Nanti kita bahas itu ya. Itu dia. Nah, dalam hadis ini tidak dibahas tentang batasan waktu. Tentang batasan waktu kapan saja, apakah minal lail, walaupun ada yang memang dalam riwayat
Imam Ahmad bahwasanya di situ minal lail, di waktu malam. Namun kembali lagi kepada hadis Bukhari ini bahwasanya kokok ayamnya ini yang menandakan mendeteksi datangnya malaikat rahmat tersebut tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Apakah itu waktu subuh, waktu pagi, waktu siang, waktu sore maupun waktu malam. Itu begitu. Ya, silakan. Ya Allah, alhamdulillah. Monggo. Gimana? Silakan. Sehat. Silakan. Mohon maaf ini ya. Udah dua minggu saya nggak ada. Kemarin. Sehat. Iya, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Kita lanjut ya. Jadi kokoknya ayam itu kan gitu, kuruyuk ya. Kuruknya ayam itu mendeteksi adanya atau datangnya malaikat rahmat. Pak, kita ini ada waktu-waktu mustajab, ada tempat-tempat mustajab. Kan gitu kan ya? Ada waktu-waktu mustajab, diantaranya setelah azan berkumandang. Kan gitu kan ya? Antara azan dan iqamah, terutama subuh. Terus diantaranya setelah sholat wajib, itu waktu mustajab. Ketika hujan turun. Itu kan gitu ya? Dari hadis-hadis yang ada. Ada tempat-tempat mustajab seperti Multazam yang ada di Mekah. Kan gitu ya? Dan hal-hal tempat-tempat tertentu. Nah, termasuk salah satu waktu di mana ya? Waktu mustajab yaitu ketika ayam berkokok. Kita ini kata orang kalau ngomong jangan sembarangan, gitu kan? Takut malaikat lewat, begitu kan? Iya. Kalau ngomong jangan sembarangan, maksudnya kalau ngomong jangan yang negatif, sekesel apapun, gitu. Dasar lu ya. Nah, kalau udah dasar lu ya. Titik-titiknya udah dasar lu ya kan gitu. Nah, itu begitu. Ngomong jangan sembarangan. Nah, kenapa kita nggak tahu malaikat lewat, tahu diaminin, kejadian kita sendiri yang nyesel. Mending kalau orang lain yang kena, kalau keluarga kita sendiri. Kan gitu. Mungkin di antara kita bapak-bapak di antara saya pernah kejadian seperti itu. Ya Allah. Coba gue kalau tadi doa nih ngomongnya baik, kan gitu kan ya? Kita sering terjerembab dalam hal seperti itu. Nah, kembali kepada ayam itu begitu. Ini kita bicara bahas tentang masalah ayam, gitu ya. Nah, makanya sampai yang namanya ayam tersebut, gitu ya. Kalau kita di Jawa, di Pulau Jawa, ada ayam selasih. Gitu apa? Ayam selasih itu ayam hitam, ayam cemani. Ada lagi ayam di Cianjur, ayam pelung. Waduh, pokoknya orang Indonesia mah luar biasa deh, punyanya kan gitu ya. Ada lagi ayam kate. Ya, seneng kan gitu ya. Bahkan dan harganya itu luar biasa. Di zaman Majapahit yang namanya ayam selasih, ayam cemani itu sangat diperlukan sekali untuk kegiatan-kegiatan ritual. Motivasinya untuk kegiatan ritual, ritual. Harganya bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, bahkan bahkan lagi puluhan juta. Ada juga yang berani sampai ratusan juta satu ayam, gitu. Guna untuk kegiatan-kegiatan ritual. Nah, itu merupakan motivasi orang dulu, orang-orang di Jawa di zaman Majapahit. Adapun kita, motivasi kita orang Islam, gitu ya, orang mukmin, orang muslim, motivasinya ayam itu merupakan salah satunya adalah karena hadis Rasul, di mana ketika dia berkongkorongok, ngapa kongkorongok?
berkuruyuk kan gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat. Karena kenapa? Ayam tersebut Allah berikan apa? Allah berikan kemampuan untuk melihat apa tadi? Malaikat rahmat. Nah itu. Nah sebaliknya, hadis berikutnya. Wa idza sami'tum nahiqal himari. Nah, dalam hadis yang lain gitu ya, mengatakan dalam hadis yang lain nubahal kilab. Gitu. Dan apabila kalian mendengar nahiqal himari, ringkikan himar, ringkikan binatang keledai, kan gitu kan ya. Dalam riwayat yang lain nubahal kilab, gonggongan anjing. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak mungkin bohong nih. Rasulullah nggak mungkin bohong. Fata'awwadhu billah. Fata'awwadhu gitu. Maka mintalah oleh kalian perlindungan billahi kepada Allah. Minasyaitani dari setan. Kenapa? Fa innahu ra'a syaitanan gitu. Karena himar ini, karena keledai ini atau anjing ini, dia melihat apa tadi? Setan. Kalau namanya malaikat membawa rahmat. Kalau setan membawa bala. Kan gitu ya? Membawa bala. Hati-hati. Nah jadi ada pendeteksi malaikat, ada pendeteksi apa tadi? Nah, jadi kalau ada wuk, nah itu, nah berarti ada. Nah disinilah hal-hal seperti itu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sekelumit aja gitu ya. Nah, Pak Kanto sekelumit aja ini tentang ayam sama tentang apa tadi? Tentang himar, keledai sama anjing. Jadi kita memang bahkan saya dulu ada yang mengatakan yang namanya ayam merkokok itu saking kokokannya dan membawa malaikat rahmat. Jadi kalau ada orang sakit dideketin sama ayam itu begitu, dan di situ dia berdoa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih sehat. Gitu wasilahnya kan gitu, karena ada sandarannya kan. Oh ya Allah, ini ada ayam, kokokan ayam, kan gitu kan ya. Ada kokokan ayam berarti ada malaikat. Ya Allah, mohon doa di setiap saat, di setiap kesempatan, tempat maupun waktu. Kalau emang ada waktu-waktu mustajab, kita doa, jangan sampai enggak. Habis azan kita doa, ya Allah, semoga maslahat dunia akhirat saya, maslahat dunia akhirat keluarga saya, ditetapkan iman Islam anak keturunan saya, kan gitu. Ketika turun hujan juga sama, itu begitu. Nah makanya orang-orang dulu, para kiai dulu, para ulama dulu, kadang itu yang namanya peliharaannya apa? Ayam jago, gitu kan, ayam jago, bukan untuk diadu. Wah, kan gitu kan ya. Lah iya, wah lihat nih jalurnya dipanjang-panjangin kan gitu, diurus, dijamuin. Lah yang punya aja kagak ngejamu. Iya. Kan gitu kan ya. Nah iya, yang bangkok digede-gedein, yang bukan begitu. Tapi yang dibutuhkan oleh pandangan orang muslim adalah apa? Pokoknya. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, sebentar lagi kan tamu agung itu mau datang nih. Ramadan. Betul. Ini cerita apabila ini saya ini ketinggalan tahun duluan puasanya ini. Kapan kita mau bayar?
puasanya itu puasa. Itu doang yang saya Ya, tanya. baik. Nah, takutnya apa ya? Datang bulan suci Ramadan kita masih selesai. belum selesai. Kita banyak ada utang nih kita. Iya, iya. Atau seminggu atau 5 hari. Iya, walaupun sehari lagi tuh. Sehari gitu. Betul. Walaupun ya alhamdulillah saya nggak pernah. Kita kan takut juga dulu nih. Iya, iya betul. Nah, pertanyaan. Makasih ya, syukur. Nah, bagaimana keadaan bagi orang kemarin tahun lalu puasanya ada hutang? Ya wajib dibayar. Karena kenapa? Kalau ketemu Ramadan lagi, kan gitu ya. Ketemu Ramadan lagi, nah dia bayarnya setelah Ramadan besok tetap wajib bayar, disertai fidyah. Disertai fidyah. Apa arti fidyah itu? Kenapa? Sebagai tebusan, fidaan. Dari kata fidaan, tebusan. Berupa beras atau berupa Ya bisa, berupa beras, makanan pokok yang jelas. Itu begitu. Kira-kira gitu ya. Iya. Nah, kaitan dengan tadi ada pertanyaan yang syukur saya ingat juga. Ada orang di antara kita, kalau ada ayam berkokok sebelum jam 12, itu berarti itu ada hal-hal yang memang kurang baik. Kan gitu ya. Walaupun dikait-kaitkan memang ternyata ada kejadian juga. Kan gitu. Gini Pak, kan kita selama ini berpikiran gitu ya, oh kalau ayamnya berkokok jam 10, jam 9 masih siang dikatakan, berarti ada yang lahiran nih, lahirannya dari hasil kurang baik kan gitu ya Pak. Bayinya salah kagak? Kagak. Bayinya salah nggak? Kagak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia dalam keluarga muslim, keluarga non muslim. Baik ketika menikahnya itu sesuai dengan syarat Islam maupun tidak. Yang lahir kagak salah. Iya suci. Lah kata Rasulullah kayak begitu kok. Kan gitu kan ya? Nah ini yang kita lupa lagi. Itu begitu. Nah artinya ketika kokok malaikat tersebut, nah malaikat itu mendoakan, datang. Kokok malaikat, kokok ayam jantan, terus datangnya malaikat mendoakan mudah-mudahan nih anak yang lahir tidak layaknya seperti orang tuh yang jelek-jeleknya. Kan gitu. Nah kalaupun memang benar kejadiannya, tapi kan tetap datang malaikat. Paham ya? Itu gitu. Jadi bukan berarti datangnya siapa tadi? Itu sebaliknya bukan datangnya setan, bukan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Gitu ya. Bismillah. Tama Ustaz, saya bertanya, sedang viral ibu mertua selingkuh dengan anak menantu. Alasannya karena ibu mertua lebih perhatian. Seharusnya bagaimana dari amal sesuai syarat. Ini kejadian kalau zaman Rasul itu ada kejadian, kalau sekarang kan kejadian mertua sama menantu. Kalau dulu ipar IP dengan IP itu terjadi zaman Rasul, ipar dengan ipar. Jadi hati-hati dengan ipar gitu, kakak ipar, adik ipar, bahasanya kan gitu ya. Nah, bagaimana seharusnya hubungan mertua dan anak menantu sesuai syariat Islam? Oh iya, orang tua itu, mertua itu memang sebagai orang tua. Namun kan gitu ya, batasan tentang kedekatan tetap harus ada. Tentang pertama, walaupun dalam agama atau syariat agama Islam, orang tua atau mertua itu boleh tuh karena mahram kan, melihat apa nih, rambut contohkan gitu ya, kan gitu ya. Hal-hal yang memang bisa menarik, memicu syahwat, karena tempat-tempat tertentu itu beda-beda. Tempat-tempat tertentu itu beda.
seperti layaknya kita di Indonesia, di Jawa, di Jakarta. Kalau hanya sebatas mungkin kepala, kan gitu, tapi ini tertutup, itu nggak jadi masalah. Walaupun di tempat yang lainnya itu menjadi masalah. Ini batasan-batasan. Karena yang namanya hukum Islam itu akan berubah sesuai dengan keadaannya. Itu begitu. Nah, walaupun ini menjadi halal untuk dilihat, namun lihat, kadang ada juga yang mohon maaf, mertua ini dari kamar mandi ke kamar padahal jaraknya jauh, pakai anduk doang, mohon maaf nih, kan gitu ya, di depan menantu. Nah, itu kurang elok, nggak baik gitu. Karena yang namanya setan bisa di mana aja. Alangkah baiknya kalau memang ke kamar mandi, selain membawa anduk, bawa apa? Salinan. Supaya apa? Supaya tidak memicu, memancing syahwat. Walaupun udah tua, bisa walaupun udah tua. Karena zaman sekarang itu mohon maaf, tontonannya naudzubillah. Kan gitu ya. Nah, berarti harus lebih diperketat. Hal-hal semacam ini. Jadi batasannya seperti ini. Jadi batasannya hal-hal yang memang bisa memicu, betul dari pandangan syariat agama Islam itu boleh melihat, kan gitu ya. Itu gitu. Namun ternyata kan gitu ya, ada hal-hal yang memang bisa memicu, ya tolonglah mendingan dilindungi. Itu kira-kira begitu. Apa keutamaan bulan Rajab dan amalan puasa sunnah bulan Rajab? Dekat lagi bulan Rajab ya. Gitu. Bulan Rajab ini apa ya? Ini tentang puasa bulan Rajab pernah saya sampaikan. Jadi ada dua pendapat. Setidak-tidaknya puasa bulan Rajab, ada yang memang menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu berpuasa tidak berhenti di bulan Rajab. Satu redaksi yang lainnya menyampaikan bahwasanya Rasulullah tidak pernah puasa di bulan Rajab. Nah, ini mempunyai pendalaman lah tadi. Nah, jadi itu. Jadi amalan puasa. Kemudian tentang keutamaan bulan Rajab banyak hal nanti kita insyaallah di pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita akan bahas lagi tentang bulan Rajab khususnya dan amalan puasa sunnah di bulan Rajab. Kalau santri biasanya itu dari puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan, jadi 3 bulan terus menerus. Ini begitu. Masuk bulan Rajab itu puasa. Kan itu dari puasa. Kalau intinya sih sebenarnya gini, kalau bulan Rajab itu adalah bulan persiapan listiqbal di syahr Ramadan, untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau orang naik motor, kalau kita naik motor, naik mobil, langsung nyala langsung jalan nggak? Begitu nggak? Enggak dong. Di gimana? Panasin dulu. Supaya apa dipanasin? Nah, supaya stabil, seluruhnya temperaturnya stabil, kan gitu ya. Supaya semuanya AC dan yang lainnya nyaman. Jadi enak lah. Itu begitu. Nah, begitu pula bulan Rajab itu adalah bulan memang persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Membiasakan diri kita berpuasa sunnah sehingga nanti diri kita tidak kaget ketika puasa di bulan Ramadan. Itu sebenarnya. Nah, berikutnya lagi baru ini ramai dibincang kejadian tanah di Arab tiba-tiba menghijau bagi tanda kiamat. Nah, kalau tentang tanda kiamat di Arab ada tanah hijau, ramai ya. Ya, gini sih maksudnya. Memang Pak, yang namanya semenanjung Arab itu di Saudi memang jarang sekali yang tanahnya itu subur. Tapi di antara yang subur adalah Yaman, Taif itu subur. Itu. Namun daerah-daerah sana itu memang gersang. Nah, apakah itu menjadi tanda datangnya kiamat? Kalau tentang tanda datangnya kiamat udah banyak.
Kalaupun memang itu dimasukkan sesuai dengan apa yang disampaikan, betul bisa, nggak jadi masalah. Namun kalau bicara tentang tanda kiamat, ya itu tadi tanda kiamat, mertua sama menantu, tanda kiamat. Nah, yang terakhir, istri saya sering marah-marah, bahkan suka memukuli saya. Istri saya sering marah-marah, bahkan suka memukuli saya. Nah, loh, ini kayak tinju. Saya sudah kuat menghadapi saya. Apa yang harus saya lakukan? Waduh, ini yang laki ini. Ini KDRT kan biasanya kan perempuan, iya kan? Lah KDRT kan biasanya perempuan yang jadi korban ya, yang jadi objek. Sekarang yang jadi objek laki lagi. Ini perempuannya jago silat kali. Anak muridnya ya syukur. Lakinya. Nah ini bagaimana ya Allah? Semua itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, Allah sampaikan kan gitu, wa'ashiruhunna, dan perlakukanlah muasyarah, dan perlakukanlah hunna, istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan baik. Dengan baik. Dengan baik artinya ada apa? Ada satu musyawarah dalam hal ini. Ada satu musyawarah. Kemudian adakan komitmen bahwasanya yang namanya ada kesalahan, namanya orang salah itu wajar. Orang keliru itu wajar nggak? Orang lupa wajar nggak? Bahkan suami dan istri pasangan wajar nggak? Wajar. Tapi komitmennya jangan saling. Nah ini kenapa kejadian seperti ini? Apa dulunya lakinya diem karena dulunya lakinya pernah melakukan kekerasan kepada istrinya, sehingga menjadi ada pembalasan dendam, kan begitu. Nah sekarang bicarakan, kan gitu, bicarakan dulu hal yang baik. Saya udah gak kuat soal begini. Kalau memang ada masalah dikit-dikit dengan fisik, kita cari solusi. Solusi. Nah solusinya bagaimana? Komitmen. Hal-hal yang tidak menyakiti. Tidak menyakiti diantaranya apa? Misalkan tidak menyakiti fisik, terus tidak menyakiti hati. Oke, fisik saya nggak jadi, tapi saya pengen ngatain kamu sepuas-puasnya. Boleh nggak? Boleh nggak Pak Udin? Kagak boleh. Tetap nggak boleh. Cari komitmen, cari solusi yang memang sesuai dengan syariat agama Islam, sesuai dengan kebijakan kearifan lokal yang memang kita jalani. Nah ini kejadian seperti ini banyak. Memang ada yang lakinya cuma diem aja, perempuannya galaknya naudzubillah. Ada yang gitu. Iya, abisnya kenapa? Kan lakinya kalau memang dia ngelawan, ntar perempuannya ngadu sama babanya udah jago silat, repot gitu. Nah kita nggak cari solusi. Apa solusinya? Bagaimana? Ngobrol sama orang tuanya, ngobrol sama saudaranya, atau internal saja. Nah mencari koridor yang baik. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Ya boleh. Saya mau tanya, apa benar Pak Ustaz kalau danau yang di Siberia itu kalau mengering itu tandanya Dajjal dua? Ya. Danau Siberia mengering kemudian Dajjal keluar, bisa. Tapi fatrah jaraknya itu kapan? Apa 10 tahun lagi, apa 20 tahun lagi, apa 100 tahun lagi, apa 200 tahun lagi? Kita nggak paham. Gitu. Kira-kira gitu berarti. Jadi betul, misal apa yang memang disampaikan oleh hadis-hadis Rasul itu nggak mungkin bohong. Namun jaraknya apa 200 tahun lagi, apa 300 tahun lagi, kita nggak paham. Karena kenapa? 100-200 tahun itu kan waktu yang sangat dekat sebenarnya, sangat sebentar. Oleh karena itu kita tanamkan nih anak keturunan kita untuk selalu iman Islam, jangan pernah keluar dari agama Islam. Terus mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal semacam itu. Kita masukkan. Itu kira-kira ya. Nggak salah. Konten mana ada lagi? Semua sudah. Alhamdulillah. Jadi Pak, kembali lagi kepada tema yang memang kita bicarakan.
Jadi ayam tentang tentang ayam. Jadi kalau ada ayam, nah kalau ada anjing menggonggong berarti ada dia ngelihat setan. Nah kalau udah ngelihat setan berarti apa? Berarti ada bala. Bukan anjingnya yang salah, ya anjing sebagai kan gitu kan ya, Nih ayam nih membawa berkah, ayo kita iniin. Nah kalau anjing nggak usah kita piara. Lah kita juga kan, kalau emang ada hal semacam itu, kemudian kita jaga kan gitu ya. Kemudian ada tandanya, ada setannya nih. Ingetin kita, oh iya setan itu juga senantiasa berkeliling di antara kita. Nah itu begitu kira-kira. Alhamdulillah. Baik. Sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita mohon, kita doa di tempat-tempat atau waktu yang mustajab. Di antaranya sekarang kita ba'da subuh, kita zikir, kita istighfar, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan majelis taklim, dengan talabul ilmi. Kita niatkan i'tikaf. Nah, ini waktu mustajab juga. Waktu yang mustajab. Yang barangkali dengan kita berjamaah, sholat berjamaah, di antara kita mungkin ada di antara kita yang hatinya sedang suci, hatinya sedang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengantarkan hajat-hajat kita semua, sehingga hajat-hajat kita semua di sini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kenyataan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhakhirina lana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shakil wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.